Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Adik-adik, jumpa lagi dengan saya, Kak Uswatun Hasanah. Kali ini kita akan belajar materi pramuka dengan judul Sejarah Pramuka dan Kode Kehormatan. Nah, adik-adik, agar menambah semangat kita, mari kita bernyanyi terlebih dahulu sebuah lagu yang berjudul Kapal Selam. Bernyanyi bersama-sama ya. Kita hitung 1, 2, 3. Kapal selam tangkinya bocor, timbul tenggelam di perbatasan. Huha! Kapal selam tangkinya bocor, timbul tenggelam di perbatasan. Huha! Buat apa keluh kesah, keluh kesah? Buat apa keluh kesah, keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah, buat apa keluh kesah? Kapal selam tangkinya bocor, timbul tenggelam di perbatasan. Huha! Kapal selam tangkinya bocor, timbul tenggelam di perbatasan. Huha! Coklat-coklat pakaiannya, pakaiannya. Hitam-hitam sepatunya, sepatunya. Merah putih di dadanya, Sepentina lah namanya. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan pada materi tentang sejarah pramuka. Nah, adik-adik, sejarah pramuka meliputi 2. Yang pertama yaitu sejarah pramuka dunia, kemudian yang kedua sejarah pramuka Indonesia. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu sejarah pramuka dunia. Gerakan kepanduan atau Scout Movement didirikan oleh Baden-Powell, dimulai pada tanggal 25 Juli tahun 1907 Masehi, yaitu saat diselenggarakannya perkemahan di Bronze Island, Inggris selama 8 hari mengalami sukses besar. Scout Movement ini bertujuan untuk pengembangan para pemuda, baik secara fisik, mental, dan spiritual. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan yang diberi judul Scouting for Boys, yang artinya pramuka untuk laki-laki. Pada tahun 1912, dengan bantuan adik perempuannya yang bernama Agnes, maka terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan yang dinamai Girls Guide. Kemudian pada tahun 1916 didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama CUB, yang artinya anak serigala. Nah, adik-adik, pada tahun 1920 merupakan tahun bersejarah. Karena apa? Karena untuk pertama kalinya dilaksanakan kegiatan Jambore Dunia, yakni pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, di mana diikuti 800 orang partisipan dari 34 negara. Dan dalam acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Nah, adik-adik, ini yang tampak di layar ini adalah foto dari Bapak Pandu dunia kita, yaitu Lord Robert Baden-Powell, yang mana lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1857 dan meninggal tanggal 8 Januari tahun 1941. Selanjutnya, Dewan Internasional Pramuka
Ini beranggotakan 9 orang dengan kesekretariatan pusat berada di London. Kemudian dipindahkan ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958 dan berpindah lagi ke Jenewa, Swiss tahun 1968. Selanjutnya, kita akan belajar sejarah pramuka Indonesia. Perkembangan gerakan kepanduan sangat cepat sampai ke Indonesia. Pada tahun 1920, Selanjutnya kita akan belajar sejarah pramuka Indonesia. Perkembangan gerakan kepanduan sangat cepat sampai ke Indonesia. Pada tahun 1912 berdirilah Nederland Indies Padvinder Organisatie. Dari situ muncullah berbagai organisasi kepanduan lainnya. Nah, setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat. Hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Pada tahun 1930 terbentuklah Pandu Pemuda Sumatera yang disingkat dengan PPS. Kemudian tahun 1931 terbentuklah Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI). BPPKI melakukan kegiatan Perkino, yaitu Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Nah, adik-adik, pada tahun 1961 terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, Gerakan Pramuka atau Praja Muda Karana dikenalkan pada masyarakat Indonesia dengan resmi. Oleh sebab itu, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Selanjutnya pada tahun 1988 melalui surat keputusan nomor 10 Munas Garing 88 Sri Sultan Hamengkubuwono IX ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia karena berbagai prestasi yang telah diraih oleh beliau. Nah, ini adalah foto dari Bapak Pramuka Indonesia, Bapak Pramuka kita, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau merupakan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama, yaitu masa bakti tahun 1961 sampai 1974. Adik-adik, dengan sejarah pramuka yang sudah dijelaskan tersebut, kita sebagai bagian dari Pramuka Indonesia diharapkan dapat lebih menghargai organisasi kepanduan dimanapun. Karena organisasi tersebut memang dapat membentuk karakter setiap orang dan memberikan pengalaman. Nah, sebelum kita lanjut, agar kita lebih semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Siap ya? Nah, tepuk semangat. Nah, bisa dilihat, kita bisa melakukan tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Nah, bagaimana? Sudah bisa ya?
Semoga dengan tepuk tadi bisa menambah semangat kita untuk mempelajari materi selanjutnya. Kode kehormatan pramuka penggalang. Bentuk kode kehormatan pramuka penggalang adalah janji, yakni Trisatya dan Dasadharma. Trisatya. Bunyi dari Trisatya adalah sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati Dasadharma. Trisatya adalah 3 janji yang diucapkan oleh pramuka penggalang. Dalam Trisatya penggalang ini terdapat 6 kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama, kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewajiban kepada negara, kewajiban terhadap Pancasila, menolong sesama hidup, mempersiapkan diri membangun masyarakat, dan yang keenam adalah menepati Dasadharma. Dasadharma pramuka. Bunyinya sebagai berikut. Pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Agar memudahkan kita dalam menghafal Dasadharma, maka 10 pernyataan tersebut dapat disingkat dengan apa ya? Deng 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 deng. Oke. Taci papa rera hedi besu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ci, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Pa, patriot yang sopan dan kesatria. Pa, patuh dan suka bermusyawarah. Re, rela menolong dan tabah. Ra, rajin, terampil, dan gembira. He, hemat, cermat, dan bersahaja. Di, disiplin, berani, dan setia. B, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Su, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Coba diulangi. Taci papa rera hedi besu. Nah, demikian adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.